Ini peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin gitu. melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu Pak ya. Kalau bahasa saya retret, retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Didi sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu loh, Pak. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Bukan. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, sejuk, suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual, ya Pak ya, kan gitu Pak ya. Ya bolehlah dibilang gitu. Ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi, gitu. Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual, agak nyanyi dan sejenisnya, dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil, ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik, dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman, Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang mengucapkan baik terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Sudah kewajiban ya. Pemerintah untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem, Pak. Sudah. Amin. Nah, kita berangkat sekarang, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Ya, ada pasar di sini juga. Akur kan dengan tetangga. Akur Pak semua. Ini akar ini siapa? Desa. Dengan tetangganya akur biasa. Terus kenapa kemarin rame? Oh, Pak? Bukan. Kemarin tuh bukan kesalahpahaman, tapi kemarin tuh masalah paham. Ya. Masalah paham. Masalah paham. Betul Pak. Ini aja di sini. Tinggal sini. Dari gereja mana? Mohon maaf ya, tangan saya trauma. Nah, gereja di sini. Di sini ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? Oh, GKI. GKI Bata ya? Oh, di Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya. Karena aku cari aja yang berusaha. Kalau aku kan Manado. Kalau aku di Manado. Jadi kita Ibu Manado, kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Bukan Pak, tapi hati putih Palu. Biasanya orang Manado pada putih. Cucunya nih. Cucunya. Cucunya yang kemarin. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Ada ininya, ada konselingnya. Nangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Ya. Gitu. Dari desa juga. Oh iya. Ininya beneran. Perusahaannya berapa?
apa? Bukan kita Pak yang nggak ngerti kalau Uangnya dari mana? Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi mungkin nggak seberapa Pak ya. Mobil saya rusak, gitu ya kan? Rusak nih. Ya kerusakan kayak gini nggak terlalu, tapi Saya ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Kak saya kan kalau kerusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu semua. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Ya Pak ya? Ya ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu Bu. Tugas gubernur kan itu Bu. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 100 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya dari polisi. Cukup kan? Selesai ya. Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan. Kalau anak ke sini dan kemudian psikolog buat ibu juga di sini. Kebetulan saya kerjasama baraknya itu dengan para psikolog hampir 200 psikolog. Para pelaku yang sedang dibawa ke ranah hukum, Ya hukum berbiarkan bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan intervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegak hukum. 100 juta itu dari pribadi atau Pribadi dari saya, Dari pribadi gubernur dan harapan ke depannya Pak? Asik. Nggak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, menghormati perbedaan. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar
akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih.